Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Norish Novaldi dan di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia sebagai nilai saya dalam mata pelajaran PKN. Langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah suatu hak yang diberikan oleh Tuhan dari manusia lahir dan selalu melekat pada diri manusia hingga akhir hayatnya. HAM juga memiliki sifat mendasar dan suci, maka dari itu HAM harus dijaga dan dilindungi oleh setiap manusia. Lalu apa aja sih macam-macam HAM? Yang pertama ada hak asasi pribadi di mana kita memiliki kebebasan untuk berpergian, untuk menerima atau tidak menerima. Dan yang kedua ada hak asasi politik, di mana kita memiliki hak untuk dipilih dan memilih dan juga ikut serta dalam kegiatan pemerintahan dan lain-lain. Dan yang ketiga ada hak asasi hukum, di mana kita dapat memiliki perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan juga hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Dan juga yang keempat ada hak asasi ekonomi, di mana kita dapat memiliki hak untuk melakukan kegiatan jual beli. Dan juga yang kelima ada hak asasi peradilan, di mana kita dapat mendapatkan hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Dan juga yang terakhir ada hak asasi sosial budaya, di mana kita dapat memilih untuk mendapatkan pendidikan dan juga hak untuk mendapatkan pengajaran dan untuk lain-lainnya. Sekarang saya akan membahas latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Di zaman yang modern ini kita udah lumrah banget ngeliatin masalah HAM yang sering terjadi. Entah itu dari TV, tidak dari TV, besar ataupun kecil. Nah itu udah sering banget kita lihat. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kasus ini sering terjadi? Jadi menurut saya karena kurangnya pendidikan etika dan moral dapat menjadi sebab terbesar lumrahnya pelanggaran HAM di Indonesia. Juga sistem peradilan di Indonesia yang masih belum mumpuni dan mencakupi segala permasalahan HAM yang sering terjadi. Selain itu, kurangnya ketaatan manusia pada norma yang berlaku itu juga dapat menjadikan penyebab sering terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia terutama ya. Pada saat ini saya akan membahas tentang kasus hak asasi manusia yang menurut saya menarik untuk dibahas dan juga booming pada saat pertama kali terjadi kasus ini, yaitu penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Jadi bagi yang belum tahu Novel Baswedan siapa, beliau adalah penyidik KPK. Jadi kronologi itu sepulangnya beliau dari salat subuh di masjid dekat rumahnya, beliau mendengar suara motor dari arah kanannya. Belum sempat beliau menengok, tiba-tiba beliau sudah disirami oleh air keras dan menyebabkan salah satu bola matanya tidak berfungsi. Dan kasusnya ini masih menjadi misteri ya sampai sekarang, karena banyak sekali hal-hal yang janggal di dalam persidangannya, dalam kesaksian-kesaksiannya, dan juga dalam kasus ini pun masih banyak sekali hal yang janggal ya. Jadi apa sih yang melatar belakangi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan? Jadi saya menemukan dua latar belakang mengapa Novel Baswedan disiram air keras oleh pelaku yang tidak dikenal. Yang pertama, menurut tim gabungan pencari fakta Polri, hal ini terjadi karena ada 6 kasus high profile atau kasus besar yang ditangani oleh Novel Baswedan, sehingga memungkinkan terjadinya serangan dendam atau serangan balasan yang dilakukan oleh para orang yang melakukan kasus ini terhadap Novel Baswedan. Namun, menurut tersangka penyiraman yang sudah ditangkap, beliau mengatakan bahwa ini adalah bentuk pelajaran dan juga dendam pribadi kepada Novel Baswedan. Jadi dalam kasus ini terdapat dua latar belakang yang terjadi pada penyiraman Novel Baswedan. Hak apa aja sih yang belum didapetin sama Novel Baswedan? Menurut Komnas HAM, ada 4 hak yang belum didapatkan oleh Novel Baswedan. Yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua hak untuk tidak mendapatkan kekerasan, yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum, dan yang terakhir adalah hak keluarga untuk mengetahui siapa pelakunya. Sekarang saya akan memberikan opini pribadi dan analisis saya terhadap kasus ini. Kalau kita lihat vonis yang diberikan pada sidang dakwaan, menurut saya proses hukumnya itu udah kayak lelucon dan juga udah kayak sirkus, karena masih banyak sekali kerancuan yang ada di dalam kasus ini. Dan juga kalau kita lihat dari analisisnya, emang ini adalah kasus yang besar, kasus yang berat, dan juga barang bukti itu sangat sedikit, saksi sangat sedikit. Dan kalaupun ada barang bukti dan saksi, belum tentu itu dapat menjadi sebuah pegangan, karena belum tentu itu dapat dipercaya. Tapi kalau kita lihat latar belakang yang diberikan oleh tim gabungan pencari fakta, mungkin aja dari 6 kasus high profile itu kita dapat sebuah informasi atau hal-hal yang belum diungkapkan oleh saksi atau barang bukti gitu. Jadi kita coba lihat dari perspektif lainnya aja untuk memecahkan masalah ini. Yang terakhir adalah upaya pencegahan pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM ini dapat ditekan dengan cara pendidikan etika dan moral mulai dari anak-anak, dan juga pendidikan rohani juga diperlukan agar muncul kepribadian yang baik dan juga taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menghormati norma-norma di sekitar. Selain itu perlunya hukuman yang lebih berat agar tidak ada lagi pelanggaran HAM ke depannya. Orang-orang jadi kapok dan juga tidak ada orang yang berani melakukan pelanggaran HAM. Menurut saya seperti itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.